Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini guys, saya akan berbagi cerita mengenai tips-tips ini guys. Hanya tips-tips aja atau sedikit pengalaman yang pernah saya alami. Nah, ketika hendak berpergian akhir tahun guys. Nah, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. 1443 Hijriah ya guys ya, lahir dan batin. Terima kasih yang sudah support di channel saya Rakyat Berkarya Saya Pasungan. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi sedikit cerita atau pengalaman pribadi saya hendak kita berpergian ya guys ya, di akhir tahun atau misalnya ada acara keluarga, dan kebetulan di rumah kita punya piaraan ikan nih guys. Nah, ini kita pelihara ikan guys. Nah, jadi tips yang pernah saya lakukan atau saya alami guys. Nah, pertama seperti ini guys, untuk piara ikan, hanya piara ikan guys ya. Untuk tipsnya nih guys, di luar daripada itu saya belum punya pengalaman, jadi hanya tips meninggalkan peliharaan ikan di rumah guys. Nah, jadi seperti apa tips-tips atau langkah-langkahnya? Yuk guys, kita langsung ke TKP guys. Stop aja ya. Oke guys, tips yang saya punya guys untuk pengalaman peliharaan ya guys, mengenai peliharaan. Nah, ini kebetulan peliharaan ikan guys yang saya akan sedikit berbagi cerita-cerita. Di luar daripada itu mohon maaf sekali lagi saya belum punya pengalaman. Nah, ini hanya peliharaan ikan aja. Nah, di sini saya udah ada depan akuarium. Nah, ketika kita akan meninggalkan tempat atau dimana kediaman kita, entah acara keluarga guys atau akhir tahun, acara akhir tahun. Nah, kebetulan video yang saya buat ini akhir tahun guys, acara Idul Fitri 1443 Hijriah. Nah, dimana ketika kita akan meninggalkan peliharaan ikan kita guys, seperti ini contohnya guys di depan saya. Nah, ini yang saya akan lakukan ketika akan saya meninggalkan peliharaan ikan saya akan cabut guys. Jadi di sini kan ada dua daripada pembantu sirkulasi udaranya dalam akuarium guys. Ada mesin saringan sama gelembung ya guys ya. Nah, kalau gelembung mungkin dia mesinnya di atas seperti ini contohnya, mohon maaf. Nah, seperti ini kalau mesin gelembung. Nah, kita contohkan guys. Nah, seperti ini. Nah, ini mesin gelembung yang tadi saya sampaikan ini. Nah, dia mesinnya di atas. Nah, mesin berupa saringan, dia biasanya digunakan di dalam air. Nah, untuk menghindari daripada konslet atau listrik, dalam arti konslet listrik ya guys ya. Nah, ini saya akan mematikan si mesin tersebut karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang di luar daripada perkiraan saya. Nah, itu mesinnya di dalam guys. Nah, ini kalau mesin saringan itu dia posisi ada di dalam air. Nah, kalau mesin aeratornya atau mesin gelembungnya itu dia posisinya ada di luar daripada mesin. Jadi menimbulkan gelembung airnya seperti ini. Nah, yang akan saya matikan di sini jadi mesinnya guys. Mesinnya yang akan saya cabut ketika saya akan meninggalkan kediaman saya dan tempat tinggal saya, dan bersilaturahmi berkunjung ke saudara-saudara ya guys ya, ketika acara keluarga atau acara akhir tahun. Jadi untuk menghindari daripada konsleting daripada kelistrikan kita. Nah, dikhawatirkan mesinnya sewaktu kita belum tinggalkan baik-baik aja, dan ketika jalan kita sudah menginap ada terjadi konsleting daripada kabel kelistrikan yang ada di dalam rumah kita. Dan agar terhindar terjadi sesuatu kebocoran listrik,
di dalam mesin air guys. Nah yang saya sampaikan itu mesinnya ketika mana ada kebocoran listrik, jadi tidak si air ini menghantarkan listrik dan ikan tidak menjadi korban, gitu maksud saya guys. Nah mungkin itu tips, kurang lebihnya penyampaiannya gimana guys, ada sedikit gambaran. Nah jadi di mesin akuarium ini ada dua, satu aerator dan satu mesin saringan. Nah yang kita perhatikan itu mesin saringan karena posisinya dia ada di dalam air. Nah, seperti itu guys. Jadi kita tidak khawatir guys untuk meninggalkan peliharaan ikan kita guys. Tidak khawatir, walaupun ada konslet apa, ikan ini tidak akan menjadi korban kena setrum. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu tips dari saya. Jadi salah satu daripada kedua mesin ini, saya lebih memilih akan saya cabut daripada mesin ini untuk menghindari konsleting dan kebocoran listrik. Bila mana listrik bocor tidak kena si ikannya ini guys, peliharaan ikan kita ini guys, gitu guys. Nah, jadi seperti ini guys mungkin. Nah, jadi ada beberapa juga peliharaan ikan yang saya pelihara, yang saya rawat. Ini kebanyakan peliharaan ya ikan-ikan biasa aja guys. Nah, jadi seperti ini. Nanti yang saya akan tinggalkan ketika saya berpergian, saya tinggalkan 3 hari atau 4 hari. Nah yang saya standby nyalakan itu mesin air gelembungnya. Nah untuk mesin daripada air saringannya, mesin yang di dalam mesin airnya, nah saya akan cabut dan saya akan matikan. Nah jadi itu tips langkah yang saya suka lakukan ketika saya berpergian dan meninggalkan peliharaan ikan-ikan saya sewaktu saya tidak ada di lokasi. Nah jadi seperti ini guys. Nah, jadi akan meninggalkan si mesinnya aja guys, mesin gelembung, mohon maaf ya, mesin gelembungnya aja kita jangan matikan. Jadi tinggalkan matikan, cabut mesin daripada mesin saringan yang ada di dalam air. Nah mungkin itu tips langkah yang saya sering lakukan ketika saya berpergian untuk meninggalkan ikan-ikan ini. Karena ketika dicabut semua kan kasihan guys, mereka juga perlu oksigen, pernapasan ya guys ya. Nah jadi itu tips sedikit pengalaman cerita dari saya. Nah, mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam pengambilan gambar, penyampaian, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya akhiri videonya ya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.